diajarin di sekolah minggu gitu. Tapi kalau mereka tahu tata bahasa, mereka tahu pernah baca KBBI, ya. Nah, atau mereka punya pengalaman dalam menerjemahkan, mereka akan tahu sih, oh ini yang salah yang mana gitu. Oke, thank you. Bang Mandro direspon dulu ya, 10 menit saya sholat maghrib dulu. Silakan Bang John sama yang lain dulu ya. Gantian sholat maghrib. Lanjut. Ya, begini. Justru ketika itu dijemahkan ke Milta dan segala macam, Bang Eldo, kita berbeda sedikit ya. Karena menurut saya itu jadi tidak terjemahan. Jadi aneh, mau dimiringkin, mau diapakan. Itu bukan bahasa terjemahan namanya. Itu bahasa lain, asing yang kita nggak pakai. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Padahal ini terjemahan, kitab terjemahan tidak boleh disadur pakai bahasa-bahasa asing yang kita tidak pakai. Itu loh. Jadi kita tidak jujur dalam menerjemahkan Alkitab. Justru saya kira LAI sudah tepat menerjemahkan itu. Karena kata Pak Jones udah tahu belum kalau penerjemahnya Kak Anwar Chen itu udah ngaku salah juga. Udah pernah nonton belum? Nggak ada urusan saya dengan Bang Aldo sebentar. Anda gak usah potong saya. Karena Bapak kan bilang kan LAI udah benar. Nah, kepala tim penerjemah LAI-nya sendiri dia bilang udah salah gitu. Ya itu nggak ada urusan. Saya nggak tahu. Data Anda. Ya makanya kalau bawa-bawa LAI, Anda harus update beritanya bagaimana gitu. Ya saya nggak tahu data itu. Saya nggak percaya data Anda. Anda bawa sini coba bawa sini ini linknya mana sini bawa, jangan asal ngomong kamu ya. Jadi saya nggak pernah verifikasi. Bapak pertama ya, Bapak bisa datang ke sana ke kantornya bertanya sendiri atau Bapak cek di YouTube ya. Jadi intinya gini coba, Pak ya, saya tidak verifikasi Bapak cek dulu di YouTube. Ini saya kasih Bapak link kan. Ada urusan di sini Bapak Pak. Tanya link, saya kasih link. Adalah gini Pak, yang urusan adalah kita memaknai apa yang diterjemahkan oleh LAI di sini. Ya itu aja kalau saya lihat. Iya, makanya saya kasih tahu ya. Ya nggak usah, nih. Perlu tahu Pak. Nggak penting. Itu coba cek ya. Itu nggak penting link Pak. YouTube-nya. Iya bodoh amat Pak. Link YouTube-nya juga bodoh amat. Nggak penting Pak. Ya Anda kan tadi minta sama saya kan buktinya apa. Ya kan saya kasih tahu gitu. Iya nggak ada. Kalau Anda emang nggak pernah nonton, nggak pernah update, pendapat Anda saya salahkan. Sekarang saya mau jangan salahkan saya gitu. Saya di sini kan dari tadi Bang Aldo menjadi bisa saya jelaskan dari sisi saya. Boleh nggak? Saya jelaskan dari sisi saya. Tadi dari sisi kamu loh, udah kamu jelasin. Boleh aja, tapi jangan menyebar hoaks gitu. LAI sendiri udah menyatakan kesalahan. Yang nyebar hoaks itu kamu yang nyebar hoaks. Masa dipakai Milta? Itu hoaks. Jangan nangis Bang, jangan nangis. Loh, jangan nangis. Saya jelasin. Dia mau pakai Milta tapi nggak direspon. Bang Jonis sebentar saya jelasin. Saya dengar tadi Bang Jonis minta link sama Bang Aldo. Nah, ya mana linknya? Silakan. Giliran mau dikasih link, Bang Jonis bilang masa bodoh ini gimana? Ya, kan nggak peduli linknya bener apa enggak, saya kan juga nggak tahu Mbak. Makanya kan tadi mau dikirim sama Bang Aldo, mungkin itu bisa dicek sama Bang Jonis. Kalau sudah dicek kan Bang Jonis sama Bang Jonis. Silakan Mbak, itu silakan, itu hal yang berbeda. Yang saya penting adalah pada pernyataan ini bagaimana padanan kata itu dalam translator, dalam translate-nya. Gitu loh. Yang penting saya jelasin sekarang kalau ya. Kalau ditambahkan ke Milta, usulan dia itu ngaco, seluruh Kristen di Indonesia nggak ada yang terima. Paham ya? Saya coba jelasin. Gini, kamu teman-teman, mau jelasin, ya. Saya jelasin nggak boleh. Kamu siapa Aldo? Kamu saya jelasin nggak boleh. Saya bantah pendapat kamu nggak boleh. Ini kamu gimana caranya? Jangan nangis Pak, jangan nangis. Bukan ini loh. Yang nangis Aldo mau dibantah pendapatnya. Sudah gini aja ya. Gini. Yang nangisnya Aldo nggak mau dibantah. Bang Aldo yang dengerin. Nanti habis Bang Jonis ngejelasin, tanggapi Bang Aldo. Itu biar. Ya silakan jelaskan dulu. Nanti baru saya jelaskan kembali. Ini Bang saya Aldo. Dulu ya. Nah. Jadi begini. Oke, saya dulu dah. Nanti Aldo jelasin lagi silakan. Yang penting pendapat saya jangan dipotong. Oke. Saya bilang tadi, ini kan terjemahan. Otomatis LAI pakai seluruh komponen bahasa, semua apa yang ada di dalam bahasa di dalam Indonesia. Punya kekuatan bahasa Indonesia. Pasti dia pakai semua itu. Apakah salah dia pakai kata Allah? Tidak. Karena apa? Karena konstruksi kristologinya itu persis itu harus dipakai. Kamu nggak ngelihat konstruksi kristologinya dari Alkitab itu.
Karena kamu tabrak aja sana sini pakai milta lah inilah. Ini apa? Gitu loh. Jadi ini konstruksi kristologinya sudah jelas pakai kata Allah yang tidak salah dipakai karena itu bahasa serapan Indonesia. Itu pada intinya. Jadi kata kurios dan teks asli itu bisa dipadankan apa saja. Contoh, tadi saya sudah jelaskan Aldo tidak ada. Kurios itu tadi kalau diletterlekan sebagai tuan, 1 Korintus 8 ayat 6 tuh gabrus. Bayangkan, kalau kurios itu diartikan yang waktu dulu junjungan, ya junjungan atau tuan yang diartikan majikan, kamu bacakan saja nih 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu majikan saja, ya. Nih, saya bacain. Kalau kita ganti nih ya. Hanya satu majikan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena dia kita hidup. Bayangkan itu kalimat itu kayak begitu. Bagaimana majikan bisa menciptakan segala sesuatu dan itu Yesus Kristus. Gabrus. Mohon maaf pada ajan. Lanjut Bang Aldo. Oke, ini saya kasih tahu dulu ya teman-teman. Ya, kalau di dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu nggak boleh sembarangan. Ya, saya sebagai penerjemah, LAI sebagai penerjemah, ada pihak-pihak lain juga sebagai penerjemah. Ya, ada Yayasan Lentera Bangsa itu penerjemah juga. Lalu ada penerjemah-penerjemah lain ya, yang apalagi yang tersumpah yang menerjemahkan berbagai dokumen bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Jadi itu ada patokannya, nggak boleh sembarangan. Patokannya ada 2 kalau ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah KBBI, yang kedua adalah EYD. Nah, tahun 2021 April saya bicara nih sama Pak Anwar Chen. Dari sebelumnya itu saya udah bicara gitu kan dalam beberapa kesempatan sama pihak LAI. Yang ada linknya itu yang ini gitu. Kalau tanya linknya itu ada nih di YouTube. Ya, itu pada saat webinar ya. Yang judulnya adalah seberapa akuratkah terjemahan bahasa Indonesia. Nah, saya bilang ini tidak akurat. Ya, saya jelasin gitu. Nah, dijawab sama Pak Anwar Chen, iya. Makanya akan ada revisi. Gitu ya. Nah, kalau saudara-saudara perhatikan, tahun 2023 ini ada revisi. Jadi TB2 LAI. Kalau perhatikan lebih jauh ya, revisinya sesuai dengan apa yang memang saya berikan masukan. Ya harus sesuai nih. Kalau definisi kata nggak boleh buat definisi sendiri. Ya, di situ sudah ada di kamus ini. Tuhan apa artinya, Tuhan apa artinya, Allah apa artinya, ilah apa artinya. Semua itu udah ada. Ini dipakai sama semua penerjemah, termasuk harusnya sama LAI. Gitu. Nah, cuma LAI gini, dia dilema. Kalau dia patokan benar-benar sama KBBI ini, Allah itu nggak akan muncul satupun. Ya. Nah, supaya ini nggak kaget konsumennya, makanya sebagian kecil aja itu dibuang. Jadi dari 6.000 berapa kata Allah itu nggak lagi 6.000 itu udah berkurang banyak. Ya. Nah, orang yang paham ini akan tahu gitu. Oke. Makanya LAI ini akan melakukan secara bertahap. Nah, orang-orang Kristen yang ngotot ya masih mempertahankan nama Allah itu karena memang yang pertama ya ikut-ikutan ya nggak ngerti bahasa Indonesia seperti apa, dia cuma ikut-ikutan aja. Yang kedua ya mereka nggak ngerti bahasa aslinya atau nggak biasa baca kodeks ya Yunani, Aramaik ya. Nah biasanya itu pakai bahasa LAI aja, bahasa Indonesia LAI. Kalau perhatikan pakai bahasa aslinya ya, baik itu Aramaik atau Yunani, lalu diterjemahkan ya ke dalam bahasa Inggris, Allah itu kan nggak ada. Jangankan ke bahasa Inggris, ke bahasa Arab ya, itu udah ada dua Alkitab di bahasa Arab. Ya.
Ada Alkitab sekarang yang nama Allah atau nama Allahnya itu tidak ada. Kenapa? Karena di kamus bahasa Arab pun Allah itu adalah nama. Itu di kamusnya loh. Dan kamus itu yang buat adalah 2 akademisi Kristen. Ya, nama kamusnya adalah Al-Munjid Philokol. Silakan kalau mau dibaca. Jadi baik itu di kamus bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Allah itu nama. Jadi kalau mau menerjemahkan ke dalam bahasa manapun ya, termasuk bahasa Arab, bahasa Indonesia, sudah pasti gitu, nggak ada nama Allah. Ya, nah berkenaan sama tadi ya tentang kata milta itu. Kenapa kalau saya menerjemahkan ya, saya nggak pakai kata firman, nggak pakai kata sabda ya, karena kata milta ini memiliki beragam makna. Sama kayak LAI gitu ya. Pada saat Yesua disalib kan LAI menulis Eloi Eloi lama sabatani kan. Itu adalah kalimat di dalam bahasa Aramaik. Itu boleh gitu. Disalin ke dalam bahasa Indonesia. Cuma salahnya LAI adalah tidak membuat ini miring gitu. Ya, saya bilang salah karena sekali lagi ada aturannya. Nggak boleh sembarangan. Nah, kalau di Yohanes 1 tadi ya tadi kan si moderator tanya ke saya, bagaimana menerjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar? Nah, saya berikan contoh gitu. Kalau teosnya atau alahannya itu tetap menjadi Indonesia Tuhan. Tapi kalau miltanya, ini sebaiknya tidak disalin menjadi sabda atau firman. Karena maknanya itu luas. Saya pikir itu dulu ya penjelasan dari saya ya. Kalau misalnya teman-teman ini ada yang mau ditanyakan ya silakan. Cuma saya ini nggak mau berdebat, apalagi berdebat sama orang yang bukan penerjemah gitu. Ya, saya kira begini. Saya juga dengan penerjemah yang saya kira bernarasi sembarangan gitu loh. Artinya terkesan ini membawa firman Kristen. Ini kan ngawur di dalam lain. Menurut saya juga gitu. Saya juga nggak mau berdebat sebenarnya. Kalau memang Anda merasa seperti itu. Karena menurut saya ya LAI yang sudah terapkan itu memang tepat. Kamu mau pakai bahasa aslinya juga sama. Theos dan kurios. Bahasa Yunaninya. Sama itu. Makanya kita lihat di slide tadi saya bilang. Kalau dia pakaikan dia ke kurios yang sebenarnya Tuhan misalnya. Di 1 Korintus 8 ayat 6. Saya bilang tadi secara kristologinya nggak masuk. Konstruksi kristologinya nggak masuk. Itu loh pemahaman di zaman sekarang ini nggak masuk. Karena Tuhan itu kita nggak bisa mengertikan sebagai Tuhan. Izin. Nggak masuk memang Bang John. Nggak masuk karena Anda masuk ke dalam kategori doktrin terjemahan LAI ini ada yang ingin dicapai dalam hal ketidakjujuran. Nggak masuk Pak. Tapi kalau dalam hal sebentar Pak John izin. Tapi kalau dalam hal jujur masuk. Tapi kalau dalam hal ada yang ingin dicapai dengan tidak jujur, ya itu baru masuk. Nggak ngerti saya kejujuran. Karena udah jelas tadi Pak, terjemahan LAI itu tidak jujur. Tapi Anda bela mati-matian, itu adalah baik. Benar menurut Anda ya silakan saja gitu loh. Betul, menurut saya betul karena begini. Kalau ini Tuhan ini kita ganti Tuhan dan kita artikan sebagai majikan, ini bagaimana bisa di sini teks aslinya menyatakan diterjemahkannya Tuhan majikan saja yaitu Yesus Kristus. Bagaimana bisa kita mengertikan begitu? Ya itu urusan Anda intern yang penting ini adalah Theos ini Bang. Kalau itu saya nggak mau urus Pak John. Aku tidak mau peduli dengan apa yang orang lain sudah pakai bahasa itu kacau. Pak John. Ya, Pak John izin Pak, saya baru ngomong kok disela. Cara berpikir itu kacau namanya. Pak John izin Pak John, saya ini belum selesai ngomong. Kacau. Kamu kacau caranya berpikir berarti. Bentar dulu Pak John. Pak John izin ya. Pak John izin dulu ya. Saya bicara boleh ya Pak John? Ya. Apapun yang Anda pakai di dalam kekristenan, kalau itu tidak mempergunakan kata Allah, silakan saja.
Kami nggak masuk di area itu. Mau Anda katakan Yesus Tuhan, mau Anda katakan Yesus Kurios Tuhan, terserah. Tapi jangan Anda samakan kedudukannya Yesus dan Allah itu. Jadi penggunaan kata Allah inilah yang kami protes. Dan sebagian scholar-scholar Kristen yang menerjemah jujur setuju dengan kami. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau di internet Anda itu silakan saja. Mau dibolak-balik seperti apa ya monggo. Kami nggak akan ikut campur di sana. Yang kita kritisi di sini adalah Yohanes 1 nomor 1 itu. Dan yang lain-lain mempergunakan kata Allah yang dimodifikasi. Ini yang kami protes sebagai umat Islam. Supaya apa? Supaya sembahan Kristen itu jelas. Sembahan kami namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas. Nah ini jangan ada lagi tendensi sesuatu kebohongan dijual disusun dengan rapi. Itu maksudnya kan Romualdo tadi udah jelaskan di sana. Sorry ini aku interrupt ya. Saya ada apa? Saya mau makan malam jadi ini mungkin statement terakhir saya ya. Untuk kali ini teman-teman Muslim dan Kristen yang ada di live TikTok ini ya. Kita tuh mesti yang pertama apresiasi dulu ya LAI ya. Yang namanya penerjemah salah-salah itu wajar. Ya. Nah, mereka ini jangan dipojokkan terus ya. Mereka sudah melakukan revisi. Nah, itu harus kita apresiasi. Nah, kalau nanti ya mereka ini terus mendengar ya, mereka mau datang untuk berdiskusi secara akademisi gitu kan. Mereka pun nantinya lama-lama akan paham kok ya. Akan mempercepat revisi yang berikutnya dan akhirnya nama Allah ini pasti akan hilang. Ya, tapi langkah pertama yang harus kita pahami dulu dan harus kita yakini lakukan ya, kita apresiasi gitu. Jangan seolah-olah ini penerjemah yang menyesatkan, emang sengaja melakukan itu ya dengan ada agenda negatif. Jangan berpikir seperti itu dulu gitu. Ya. Tapi gini Romo, tahun 72 ke 2023 lama loh. Tunggu lagi 2023 berapa ribu tahun lagi belum tentu mereka masih hidup. Saya jawab. Kenapa? Ya. Kenapa lama? Karena yang pertama, KBBI pertama munculnya 1989. Jauh tuh. Indonesia merdeka udah pakai bahasa Indonesia, cuma kamusnya baru ada 1989. Itu KBBI versi pertama. Jadi kita nggak bisa menyalahkan. Ini ada di kamus soalnya sekarang. Kalau kamusnya udah ada, baru kita bisa kasih tahu. Kok kamu nggak sesuai? Oke. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, teman-teman. Ya. Jadi kesimpulannya Bang Aldo, Anda setuju kalau istilah-istilah Islam dalam terjemahan bahasa Indonesia itu kalau bisa dihilangkan, terutama penggunaan kata Allah. Anda setuju ya? Kalau kata Allah itu udah pasti, ya itu tidak mungkin ada. Tapi kalau kata yang lain, mari kita diskusikan lebih jauh ya. Karena ada teman-teman yang kurang paham bahasa ya. Jadi seakan-akan ada kata-kata yang nggak boleh gitu. Padahal itu bisa dimasukkan. Itu ada penjelasannya. Tapi kita bisa diskusikan ini di lain waktu ya. Oke. Nah, untuk sesi ini kita nggak perlu sepakat deh gitu. Kalau misalnya memang ada perbedaan pendapat. Apa yang saya share ini tadi adalah data sejarah. Ya. Jadi LAI udah ngakuin, udah. Revisi udah. Itu sejarah gitu ya. Dan bahasa Indonesia juga ada sejarahnya, kamus ada sejarahnya. Penerjemah juga menghormati ya kamus dan EYD ini yang sudah ada di dalam sejarah Republik ini gitu. Jadi mari kita ya sesama warga negara Indonesia ini, mari kita melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Ya, itu pesan saya. Jangan membuat bahasa Indonesia versi A, versi B, versi C.
Nggak ada bahasa Indonesia versi LAI. Oke, cukup Nggak Bang ada. Aldo. Terakhir. Oke, saya Jadi kalau pamit satu ya. Selamat jawab malam dulu nih. semuanya. Jawab dulu, Star. Kalau di Yohanes 1 itu Tuhan, kalau di Beresit 1 itu ada kata Allah lagi apa di sana? Nggak juga Kejadian ya. 1. Mau dimanapun ya, kalau itu di kitabnya Kristen yang sekarang ini, itu tetap tidak ada muncul kata Allah. Oke, itu udah final. Ya, nggak boleh dikutak-atik. Kecuali kalau dia mau ngomong gini, oh saya mau pakai bahasa ubluk-ubluk. Ya, dia buat kamusnya sendiri, itu boleh aja. Silakan gitu ya. Elohim mau diganti ubluk-ubluk, mau diganti apa, Theos mau diganti apa. Itu dia punya kamus sendiri tuh. Kamus ubluk-ubluk. Agamanya ubluk-ubluk. Dia silakan gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia, ini cuma satu kamusnya, udah. Lo mau Hindu kayak, mau Buddha kayak, mau Kristen kayak, Katolik atau apapun, kamusnya cuma satu. Ya Allah itu adalah Allah itu. Itu adalah nama. Jadi izin saya Oke, potong itu lagi. aja Jadi ya. setuju ya. Halo, jadi setuju ya di KBBI itu Tuhan Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi nama Allah itu ya. Deal Itu di sana adalah kita nama ya. ya, proper name. Ya, Oke. udah nggak boleh dikutak-atik lagi. Oke, Sip. itu aja Thank ya. you, brother. Selamat malam Thank you. semuanya. Yuk. Oke. Nah, inilah sebagian daripada ada 200 pendeta di Republik ini ingin meluruskan terjemahan itu. Ya kita apresiasi mereka. Ya tinggal Pak John dan kawan-kawan. Ibu Darni saya udah ekuasi beberapa hari, ngerti dia. Ibu Darni aneh ini bukan scholar, ngerti dia. Oh iya ya. Ngapain kita pakai itu? Ya, gitu loh. Jadi sedikit-sedikit kok teredukasi. Mari kita jujur aja Bang John. Jangan dipaksakan lah kalau udah keliru gitu loh. Itu Pak John ya. Ya, bukan Ya. begitu ya. Tadi kan Bang Aldo juga bilang kita boleh nggak sepakat saat ini. Ya, saya juga nggak sepakat lah untuk saat ini. Berarti begini, tapi intinya begini, bahwa terjemahan itu ya memang dilihat kebutuhannya padanan kata sebenarnya kan, karena ini kan terjemahan gitu loh, bahwa aslinya sih jelas clear apa, ini kan cuma terjemahan. Nah gitu, jadi pemakaiannya apa gitu ya, saya kira itu. Pak John, Allah itu menurut Anda nama atau gelar? Allah itu nama atau gelar? Ya itu ya nama ya gelar bisa. Enggak bisa. Nama sama gelar beda Pak. Beda Pak John. Aduh Pak Ya, John. itu kan satu sebutan aja, gelar itu kan satu sebutan, pada dasarnya itu nama juga, nama Allah. Allah, nama. Pak John, begini dengerin Pak John. Pak John, izin dulu yang lain. Sebentar. Izin, Pak John, presiden boleh berganti namanya, tapi presiden tetap adalah jabatan. Namanya boleh berganti sekali 5 tahun. Begitu ya. Jadi presiden itu jabatan. Namanya presiden kita Jokowi bisa lagi berganti nanti 2024. Jadi kalau Anda tetap namanya Jokowi presiden, Anda akan mempresidenkan Jokowi seumur hidup. Itu loh maksudnya Pak John. Paham sampai sini ya? Jadi jabatan itu bukan nama. Gitu loh. Paham Pak John sampai sini? Pak, ini kan nama. Kan dia bilang sifatnya gelar, ya apa? Bagaimana nama sifatnya gelar? Kok dibolak-balik? Ya, itu dibolak-balik aja. Kok jadi kuculuk begini Pak John? Kali ini saya bilangin kuculuk. Mohon maaf lu teman gua, tapi mohon maaf. Kali ini saya bilang agak kuculuk dikit. Serius. Ya, gini Bang Endi, ya. Biar kita nggak kuculuk bersama. Ini kan, ini nama Tuhan sudah jelas. Memang itu nama, Allah itu kan nama. Ya Tetapi udah. bahwa gelar, Nah kalau Anda udah jujur nih. Nah, kalau itu nama. Sekarang kita masuk. Kamu Malam hari malam ini baru Anda jujur nih. Allah itu nama. Berarti Anda sepakat sama Aldo. Itu kan nama Tuhan, Allah. Oke. Ya kan? Nama Tuhan Anda siapa? Itu adalah gelar. Gitu. Apalagi sih? Udah jujur diputar lagi. Diputar, bukan diputar, memang itu pengertiannya. Bernyamuk. Gitu loh. Bahwa itu generic name. Namanya itu generic name. Gitu, dia nama betul tapi generic name. Kalau Yesus, bandel Pak John, kalau Yesus itu Pak John, kalau Yesus itu generic name apa proper name? Yesus. Ya proper name kan Proper Tuhan. name. Oke, baik. Kalau Allah itu generic name apa proper name? Generic name dia Allah. Satu Pak John, dengarkan saya dulu. Yesus itu apa tadi Yesus? Proper name apa generic? Name dia. Proper name. Kalau Allah itu proper name apa generic? Generic name. Gabdul lagi. Lah iya. Loh. Kan
Kenapa jadi Gabrul lagi? Tadi udah lurus, balik lagi Gabrul. Generic name, nama yang generic name, paham ya? Allah itu nama apa bukan? Nama tapi generic name dia, generic name. Bagaimana mungkin nama menjadi generik? Proper sama generik beda. Lah ya kalau proper name kan kayak seperti Yesus, nama Yesus ya, nama itu. Nah, kalau Allah itu nama atau bukan? Nah, Nah, Allah itu nama atau bukan? Saya bahasa Indonesiain. nama. Ya nama ya udah, Ya nama. udah. Betul. Kenapa bilang lagi gelar? Lo nggak bilang gelar, ya bisa dibilang gelar. Anda mau bilang gelar, boleh. Mau dibilang Kenapa gelar, jadi ngaco gini sih? boleh. Nggak ngaco lah, bener lah. Ada yang nggak paham itu, bukan ngaco. Cara memahami bahasa itu yang kamu nggak paham. Bahwa Anda dia memahami berlebihan, Pak John. bisa jadi nama Jadi generik. sesuatu itu nggak perlu berlebihan memahami yang Bang John, Yang itu Bang yang John, ada. Bang John. Sesuatu itu jangan berlebihan memahami. Kalau simpel, berlebihan. padat, jelas, Itu jangan berlebihan. Nah, Simpel. kelebihan-kelebihan inilah yang membuat Anda ini lompatan-lompatan logikanya nggak masuk. Jangan berlebihan lah, sederhanakan saja. Pas banget tuh, kelewatan malah jadi super logika ini. Ya itu dia. Jadi lompatan logika di dalam akal Anda itu melewati batas-batas tertentu, akhirnya menyulitkan diri sendiri dalam berbicara. Bisa memahami, ya nanti Ya. dipahami dulu lah Bang Endi, ya kan? Kita Jadi nggak usah Pak pakai- John ini kalau bisa dipersulit, ya ngapain dipermudah kan gitu, Bang? mudah itu ngapain dipersulit Pak? Ya. Mudah itu. Kalau bisa mudah ngapain dipersulit? Tapi Pak John ini mempersulit diri sendiri. Dipersulit, orang itu mudah kok. Nama itu. Ya dipersulit. udah, Allah itu nama ya. Nah, tadi kan saya Nah, bilang coba, nama. coba dipersulit nggak apa dipermudah nih? Allah itu nama atau bukan? Nama tadi kan dibilang nama. Ya udah. Nama Allah itu ya. kan sesembahan. Ya, kalau Tuhan itu nama atau bukan Tuhan? Nama juga sama. Kok Tuhan nama? Nama Tuhan. Tuhan itu bukan nama. Nama sesuatu gelar. Nah, gitu. Nah, ini dipersulit lagi nih. Gak dipersulit itu kan. Karena kalau kita bilang satu keterangan saja, Anda tidak paham. Nah, kalau saya bilang Tuhan itu nama Tuhan. Tapi generic name itu Tuhan. Tuhan itu bukan nama. Loh, terus apa? Gelar. Ya gelar boleh, tapi kan sebuah nama itu. Ya dipersulit lagi, dipermudah lagi, dipersulit lagi. Dipersulit. Gini, saya kasih satu analogi. Kalau presiden, Pak John, presiden itu nama atau bukan presiden? Ya, Ini nama. cuma gelar sama Presiden nama itu. sebentar dulu Bu, izin Bu, belum Bu. Pak John, presiden itu bukan nama, itu jabatan. Nama Gelar. nama jabatannya presiden. Nah, Gitu. sebentar Pak John, presiden itu nama atau bukan? Nama jabatannya presiden, nama gelarnya presiden. Nama Pak, Bapak nggak bisa bilang cuma jabatan, tapi pakai nama di depan. Nama jabatannya Gelar. ya kan, nama jabatannya presiden. Nah, itu nama dia Pak. Kalau gini aja ya, saya paling rendah. Tapi pengertiannya jabatan. Paling rendah satu lagi. Camat itu nama atau bukan? Ya nama jabatannya camat. Nah. Nama camatnya? Ya nama Pak Camatnya nama, itu nama orang. Kalau camat nama atau bukan? Nama jabatannya camat, kan gitu. Nama dia nama. Kalau saya bilang nama ya jabatannya. Jabatannya nama jabatannya camat. Nah, kenapa lagi ada nama jabatan? Oh iya, sebenarnya kan harusnya pakai nama jabatan. Cuman kita Saya nggak pernah mendengarkan. Jangan. Ya begini ya, saya selalu ditanya nih, Bang Andi, Anda kan kerja bla-bla di sini. Nama jabatan Anda apa? Kagak ada begitu pertanyaannya. Ya, jabatan Pertanyaannya biasanya adalah jabatan kamu apa? ya itu namanya bahasa conversation. Tapi grammar Gue jadi terhibur. itu Aku jadi malu. conversation, Pak. Tata bahasa. Aku jadi conversation. malu, Pak Jan. Grammarnya tidak begitu, Pak. Lu saran ke ibu-ibu nih, lu diserang ibu-ibu nih, Pak Jan. Didik kamu. Grammarnya tidak begitu. Harus pakai nama jabatan sebenarnya. Karena kalau kamu bilang jabatan, itu conversation. Spelling. Ucapan saja. Tapi tidak masuk dalam tata bahasa. Ketika kamu pakai tata bahasa, kamu harus pakai nama. Nama jabatannya apa? Tidak pakai jabatan doang. Nggak bisa, karena itu sebuah nama. Dalam sebuah Jadi jabatan. kalau Pak John nanya nih ya, Bang Andi tinggal nama RT berapa gitu ya?
itu pakai ini RT berapa? RT atau berapa? Kan biasanya pertanyaannya orang ini Pak John, Bang Hadi tinggal di RT berapa? Gitu Nah, ya. itu Bukan ditanya, Bang Hadi tinggal di nama RT berapa? Kan ada enggak? Aku jadi malu. Bang Andi, Bang Andi. Ketika Lanjut. kamu pakai tambahan kata di depannya itu hal